Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat sabat untuk kita semua yang di Indonesia, dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Hari ini hari Sabat, tanggal 14 Februari 2026 di Indonesia, dan sore hari ya, tanggal 13 Februari di Amerika. Kita akan melanjutkan kita punya pelajaran dari buku Step to Christ atau Kebahagiaan Sejati, dan seperti kita ketahui bersama, kita sudah di chapter 6. Dan di chapter 6 ini adalah pertemuan ketiga. Kita sudah belajar dua kali ya tentang iman dan penerimaan ini. Dan kita akan selesaikan pelajaran ini pada sabat ini. Dan seperti biasa saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan, kita punya pelajaran ini, kita akan review atau kita akan pelajari kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, supaya itu kita tidak lupa ya, dan menjadi kesatuan akan eh, pelajaran ini. Jadi judulnya adalah Faith and Acceptance atau iman dan penerimaan ya. Iman dan penerimaan. Jadi eh di chapter 6 ini mengingat kembali apa yang sudah ada di chapter 1. Ini diawali apa yang kita sudah pelajari di chapter 1, dan apa namanya? Dan di akhir dari chapter 6 ini kita akan menyinggung kembali apa yang sudah kita pelajari di chapter 1 ya, tentang bagaimana melihat kebaikan Tuhan bagi kita, melihat kebaikan Tuhan bagi kita. Nah, kita lihat ini sumber pertobatan kita, bagaimana kita mau bertobat, itu datangnya dari mana? Kita sudah pelajari sebelumnya bahwa itu semuanya berasal dari Kristus. Nah, ini kita lihat ya. Dibilang ketika hati nuranimu telah digerakkan oleh Roh Kudus, engkau mulai melihat betapa jahatnya dosa, kuasanya, rasa bersalah, dan penderitaan yang ditimbulkannya, dan engkau memandangnya dengan rasa muak. Ini yang terjadi ya saudara-saudara ketika kita digerakkan oleh Roh Kudus. Banyak pertobatan yang muncul mungkin ketika kita lihat akan akibat-akibat dosa yang akan menimpa kita jika kita melakukan kejahatan ini. Tetapi ini ya saudara-saudara, pertobatan yang sejati adalah ketika kita digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita digerakkan oleh Roh Kudus, kita akan lihat, aduh ini dosanya sangat luar biasa. Bagaimana kuasa dia punya kuasa dosa ini, aduh luar biasa, sangat merusak. Dan apa yang terjadi, kita rasa guilty ya, bersalah akan apa yang sudah kita lakukan, merasa bersalah. Terus ini penderitaan-penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa yang kita lakukan itu. Dan akhirnya kita katanya apa? Rasa muak dengan apa yang dengan dosa yang kita telah lakukan ya, atau betapa jahatnya dosa yang sudah kita lakukan. Ini persis seperti di Kejadian 3 ayat 15 ketika Tuhan mengadakan permusuhan dengan perempuan dengan ular itu, manusia waktu itu sudah mulai apa? Bisa melihat akan jahatnya dosa dan mulai membenci akan dosa itu. Rasa muak dengan dosa itu. Nah, ini asal mulanya bagaimana kita mulai mencari atau mendapat pilihan yang baru untuk apa? Mencari Kristus. Mencari Kristus. Awalnya memang sudah gara-gara Kristus, dan ini juga yang menuntut kita untuk mencari Kristus. Ini sesuai di chapter 2 bahwa ketika manusia merasa bersalah, ketika manusia merasa bahwa mereka berdosa, mereka membutuhkan seseorang untuk bisa apa? Untuk bisa sebagai jalan keluar, yaitu mereka membutuhkan Kristus untuk membuat eh, sebagai jalan keluar akan dosa-dosanya. Karena tanpa Kristus kita nggak ada jalan keluar ya untuk dosa-dosa kita. Jadi ini semuanya dari Kristus, dari Roh Kudus yang apa? Menggerakkan hati kita sehingga kita bisa melihat akan jahatnya dosa, kejinya dosa. Dan dia bilang kita rasa apa? Rasa muak atau rasa jijik dengan dosa ini. Ini adalah awal dari apa? Pertobatan yang sejati dengan merasa jijik dengan dosa. Ketika kita bertobat tanpa memandang jijik dosa-dosa kita, otomatis berikutnya kita akan lakukan lagi ini apa? Ini dosa-dosa ini karena kita nggak merasa jijik dengan dosa itu ya.
Makanya ini harus apa? Rasa jijik. Jadi ketika itu berasal dari Roh Kudus, kita akan rasa jijik dengan dosa-dosa kita, dosa-dosa kita. Jadi ini dia punya summary ya. Jadi pekerjaan Roh Kudus ini menyadarkan akan dosa. Dibilang hati nurani digerakkan oleh Roh Kudus, kita mulai melihat betapa jahatnya dosa, dia punya kuasa, rasa bersalahnya dan akibatnya. Ya. Ini. Kita menyadari bahwa dosa memisahkan kita dari Allah. Dan upaya manusia untuk melepaskan diri dari dosa selalu berakhir pada apa? Kesadaran akan ketidakberdayaan diri. Jadi kita tahu ini dosa ini dia punya akibat, dia punya kuasa. Tetapi ketika kita berusaha melepaskan diri dari dosa, selalu berakhir dengan kegagalan. Kita tidak berdaya untuk melepaskan diri dari dosa. Nah, ini yang menjadi kelemahan kita manusia, saudara-saudara. Dan yang kita harus tahu bahwa dengan kekuatan kita nggak bisa untuk melepaskan diri dari dosa ini. Kita ini diperbudak oleh dosa. Jadi seorang budak tidak bisa untuk menjadikan dia merdeka secara pribadi. Harus ada orang lain yang menebus dia. Harus ada orang lain yang menebus dia supaya dia bisa bebas. Begitu juga kita dengan kita ya sebagai manusia berdosa atau budak dosa. Kita membutuhkan orang lain untuk membebaskan kita dari perhambaan dosa ini. Dan itu adalah Kristus. Ingat selalu bahwa kita nggak bisa untuk apa? Keluar dari dosa dengan kita punya kekuatan sendiri. Ingat selalu bahwa apa? Kita tidak berdaya. Kita tidak berdaya untuk melepaskan diri dari dosa. Kita selalu membutuhkan apa? Membutuhkan Kristus. Kita selalu membutuhkan Kristus sehingga kita selalu mencari Kristus untuk bisa apa? Lepas dari dosa ini. Ini yang menjadi pokok ya kita punya pembahasan. Kita sudah masuk. Jadi dia bilang, engkau telah mengakui dosa-dosamu dan menyingkirkannya dari dalam hatimu. Engkau telah bertekad untuk menyerahkan dirimu kepada Allah. Sekarang datanglah kepadanya dan mintalah agar ia menghapuskan dosa-dosamu dan memberimu hati yang baru. Kemudian percayalah bahwa ia melakukannya karena ia telah berjanji. Jadi saudara-saudara, kita sudah digerakkan oleh Roh Kudus ya. Kita sudah digerakkan oleh Kudus, kita sudah melihat dosa dengan muak ya atau merasa jijik. Sekarang kita telah akui kita punya dosa-dosa dan mulai menyingkirkan dosa-dosa itu dalam hati kita karena kita muak dengan dosa-dosa itu. Kita bertekad untuk menyerahkan diri kita kepada Allah. Nah, ini dia bilang, sekarang dia bilang minta supaya ia hapuskan. Ini minta supaya Tuhan menghapuskan kita punya dosa kan. Kita sudah akui dan sekarang kita mau bebas dari dosa itu. Kemudian ketika kita minta apa yang dia bilang? Dia bilang, percaya. Ini percaya. Ini makanya dia punya hubungan iman dan penerimaan kan? Iman dan penerimaan. Iman, faith dan acceptance. Bagaimana Tuhan mau menerima kita ini? Kita harus apa? Percaya bahwa kita sudah dihapuskan dosa-dosa kita. Kenapa kita harus percaya? Dia bilang karena Tuhan telah berjanji. Tuhan telah berjanji. Dan ini janji Tuhan adalah ya dan amin. Tidak ada tidak ada pernah Tuhan apa? Melanggar dia punya janji. Ini kalau di uh, step to Christ ini atau kebahagiaan sejati ini, bagaimana iman itu adalah kita mempercayai bahwa janji Tuhan itu ketika Tuhan sudah berjanji, itu sama dengan dia sudah berikan ya, sudah berikan. Walaupun kita belum dapat, tetapi kalau dia sudah berjanji, itu sama dengan kita sudah terima itu ketika kita percaya. Kalau dari versi Wagoner ya, ini sama sebenarnya. Iman itu adalah bagaimana kita percayai apa yang Tuhan firmankan. Dan firman itu berkuasa untuk melakukan apa yang telah dia katakan. Nah, ini sama dengan ketika Tuhan telah berjanji, ini adalah firman Tuhan kan? Ini janji Tuhan adalah firman Tuhan. Dia berjanji,
Dan itu akan terjadi sesuai dengan apa yang dia katakan. Jadi ketika dia bilang kalau kamu mengakui dosa-dosamu, aku akan apa? Menghapuskan dosa-dosamu. Itu adalah janji Tuhan. Jadi ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosaku, hapuskan dosa-dosaku, itu sudah apa? Terjadi demikian. Karena kuasanya atau firmannya berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita, dan itu sudah apa? Terjadi seperti yang apa dia telah katakan. Ini luar biasa. Jadi ini yang dia punya summary ya. Jadi cara menerima anugerah Tuhan itu datang dan percaya. Datang kepada Allah, akui dosa, serahkan diri sepenuhnya, percaya bahwa janjinya sudah digenapi. Sesuai Markus 11 ayat 24 dibilang Yesus mengajarkan bahwa kita harus percaya bahwa kita telah menerima apa yang telah dijanjikan. Jadi Tuhan berjanji menghapus dosa-dosa kita, itu berarti bahwa apa? Kita telah menerima. Dengan satu syarat, percaya akan janjinya. Nah, ini kita datang kepada contoh ya. Ini tentang orang lumpuh yang sudah 38 tahun tidak bisa berjalan, sudah lumpuh ya. Ini saya kurang tahu dia punya umur waktu itu umur berapa. Apakah dia memang umur 38 tahun bahwa dari sejak lahir dia sudah tidak bisa berjalan. Tapi ini menegaskan bahwa sudah lama dia apa? Sakit lumpuh. Terus ini dia bilang, Yesus menyembuhkan orang-orang dari penyakit mereka ketika mereka memiliki iman kepada kuasanya. Ia menolong mereka dalam hal-hal yang dapat mereka lihat, sehingga menumbuhkan kepercayaan mereka kepadanya dalam hal-hal yang tidak dapat mereka lihat. Menuntut mereka untuk percaya pada kuasanya untuk mengampuni dosa. Nah, saudara-saudara, ini menarik sekali ya. Jadi, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang pada zamannya itu, dan salah satu adalah orang lumpuh ini, kenapa orang lumpuh ini bisa berjalan? Karena dia percaya apa yang Tuhan bilang ya. Berjalan, berdiri dan berjalan. Tuhan percaya, dia percaya kepada apa? Firman Tuhan itu, sehingga firman Tuhan itu menolong dia untuk bisa berjalan. Tetapi tujuan utamanya bukan supaya dia hanya sembuh dan berjalan ya, saudara. Bukan sembuh dan berjalan itu tujuan Kristus yang utama. Bukan seperti itu. Tujuan Kristus yang utama adalah ini. Tujuan Kristus yang utama adalah firman Tuhan itu atau Kristus itu sanggup untuk membuat orang yang lumpuh bisa berjalan. Dan dia juga sanggup untuk mengampuni dosa. Tujuan utama adalah membuat orang percaya bahwa Kristus mampu untuk mengampuni dosa. Kristus mampu untuk mengampuni dosa. Jadi, apa gunanya orang itu bisa berjalan kalau dia tidak diampuni dosanya? Syarat untuk diampuni dosanya adalah percaya bahwa Tuhan bisa mengampuni dosa atau Kristus bisa mengampuni dosa. Jadi ketika orang itu percaya bahwa dia bisa berjalan dan dia bisa berjalan, pasti berikutnya dia percaya bahwa apa? Kristus mengampuni dosa dan dia sudah diampuni. Ini menjadi pelajaran bagi kita ya saudara-saudara. Kita banyak apa namanya percaya bilang ya bahwa Kristus itu mengampuni dosa, kita sering baca, tetapi kadang-kadang mungkin kita nggak percaya bahwa Kristus mengampuni dosa. Dan apa akibatnya ketika kita tidak percaya Kristus mengampuni dosa? Dosa kita tidak diampuni karena kita tidak percaya akan apa? Firman atau janji dari Tuhan. Itu yang terjadi di sini, itu yang menjadi masalah kita. Ini kita baca ya. Demikian pula dengan engkau sebagai orang berdosa. Engkau tidak dapat menebus dosa-dosamu yang lalu. Engkau tidak dapat mengubah hatimu dan menjadikan dirimu kudus. Tetapi Allah berjanji untuk melakukan semua itu bagimu melalui Kristus. Engkau percaya kepada janji itu, engkau mengakui dosa-dosamu dan menyerahkan dirimu kepada Allah. Engkau berkehendak untuk melayani Dia. Sama pastinya dengan hal itu, Allah akan menggenapi firman-Nya kepadamu. Jadi saudara-saudara, sama juga waktu eh, di zaman Yesus, zaman sekarang juga adalah hal yang sama.
Tujuan Kristus adalah bagaimana kita percaya bahwa Dia bisa mengampuni dosa. Itu yang menjadi tujuan di pelajaran ini, bahwa kita percaya bahwa Tuhan bisa mengampuni dosa melalui Kristus, dan ketika kita percaya itu, maka dosa-dosa kita pun dihapuskan. Karena kita apa? Percaya. Sebagaimana Kristus telah berjanji ya, bahwa ketika kita datang bertobat, Dia akan mengampuni dosa kita. Banyak dari kita, saudara-saudara, yang merasa bahwa dosa kita terlalu besar dan itu mungkin tidak bisa diampuni. Jadi itulah yang kita percayai, dan kita malu atau tidak mau untuk datang kepada Kristus karena aduh, ini dosa saya terlalu besar. Dosa saya terlalu besar. Dan akhirnya apa? Kita gagal karena kita pikir Tuhan tidak mau mengampuni dosa kita ya. Makanya ini contoh atau pelajaran dari orang yang lumpuh 38 tahun itu menjadi pelajaran bagi kita, bahwa Kristus itu berkuasa untuk mengampuni dosa, membuat orang lumpuh berjalan dan bisa untuk mengampuni dosa. Mari kita baca. Dia bilang begini, jika engkau percaya kepada janji itu, percaya bahwa engkau diampuni dan disucikan, Allah membuatnya menjadi kenyataan. Engkau dipulihkan sama seperti Kristus memberi kuasa kepada orang lumpuh itu untuk berjalan ketika ia percaya bahwa ia telah disembuhkan. Demikian juga hal itu akan terjadi pada kita jika engkau mempercayainya. Jadi orang lumpuh itu percaya bahwa Yesus bisa membuat dia berjalan, dan dia pun berjalan ketika dia percaya bahwa Yesus ada kuasa untuk membuat dia berjalan. Kita juga pada saat ini juga, saudara, kalau kita percaya bahwa Kristus berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita, dan hal itu sudah terjadi, dosa kita diampuni. Kita akan dijadikan baru. Ini apa ya, saudara-saudara? Masalah kita adalah ini sebenarnya, dosa kan? Masalah kita adalah dosa. Dan ketika dosa kita belum dihapuskan, masih ada dalam diri kita, dosa itulah yang menjadi tuan kita selama ini, dan itulah yang memperbudak kita kan. Kita tahu mana yang benar, kita tahu apa yang benar, tetapi kita masih melakukan hal yang jahat karena dosa itu masih ada dalam diri kita. Dosalah yang berkuasa untuk yang menjadi tuan kita ya. Dia apa yang dia mau itu yang kita lakukan. Makanya dosa ini harus dihapuskan. Caranya adalah apa? Datang minta ampun kepada Tuhan dan percaya Dia mengampuni dosa, dan itulah yang akan terjadi. Ini kuncinya. Percaya bahwa Kristus bisa mengampuni dosa. Nah, ini sekarang ini yang apa namanya? Yang dia punya masalah sebenarnya. Kadang-kadang kita malu mau datang kepada Kristus karena kita ini terlalu berdosa. Mari kita baca ini ya. Dibilang Yesus senang bila kita datang kepadanya apa adanya, berdosa, tak berdaya, dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Kita boleh datang dengan segala kelemahan, kebodohan, dan dosa kita, lalu tersungkur di kakinya dalam pertobatan. Itulah kemuliaan Tuhan untuk memeluk kita dalam lengan kasih-Nya, membalut luka-luka kita, dan menyucikan kita dari segala kenajisan. Kemuliaan Tuhan adalah apa? Menyucikan kita atau menyembuhkan kita ketika kita datang kepadanya dalam keadaan berdosa apa adanya kita. Dan ini adalah keadaan kita semua orang ya. Tidak ada di dunia ini yang orangnya tidak berdosa dan dia datang kepada Kristus. Oh, dengan apa adanya dia yang tidak berdosa. Tidak seperti itu. Kita semua adalah orang yang berdosa. Orang yang lemah, orang yang bodoh. Makanya itu datang kepada dia bilang, Kristus senang sekali, saudara-saudara. Dan kutipan ini kita sudah baca ya di chapter 12 dari eh, pekabaran tiga malaikat, The Third Angel Message yang dibawakan oleh A.T. Jones, yang dia membandingkan pembenaran oleh iman versi Katolik dan Protestan. Kalau versi Katolik, ketika kita datang kepada Kristus, kita harus lakukan sesuatu supaya jalan kita kepada Kristus lebih mulus ya, saudara-saudara.
Jadi harus ada sesuatu yang kita lakukan. Jadi kita nggak datang sebagaimana kita adanya, tetapi ada sesuatu yang kita lakukan supaya Kristus senang atau supaya jalan kita mulus datang kepada Kristus. Dan itu dibilang pembenaran oleh iman versi Katolik atau pembenaran oleh iman apa? Pembenaran bukan oleh iman tetapi oleh perbuatan. Dan ini adalah yang eh, Tuhan mau pembenaran oleh iman versi Protestan atau versi versi Advent lah kita bilang ya. Bagaimana kita datang kepada Kristus sebagaimana kita adanya, berdosa dan tak berdaya. Datang pada Kristus waktu kita berdosa, waktu masih merasa tidak layak. Jangan pikir tunggu-tunggu untuk hati kita lebih baik atau suasana kita lebih baik. Datang waktu kita memang berdosa-berdosanya, datanglah kepada Kristus, dia bilang ya. Su- tersungkur di kakinya dalam apa? Pertobatan. Dan dibilang itu kemuliaan Tuhan untuk apa? Menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Itu dia punya kesenangan ketika kita datang sebagaimana kita adanya. Kenapa? Kita lihat saudara-saudara, ketika orang Farisi datang kepada Kristus, datang dengan kesombongan dia, apakah dia memperoleh pembenaran? Tidak ya, kita sudah tahu. Ketika dia bilang, oh saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, saya berpuasa, saya membayar perpuluhan, saya ini, saya itu. Dia datang dengan dia punya apa yang sudah dia lakukan. Dan dia pulang dengan tidak dibenarkan. Sedangkan pemungut cukai itu yang datang kepada Kristus dengan berdosa, dengan rasa malu, datang, dia apa? Mengakui dosa-dosanya sebagaimana diadanya, dia pulang dengan dibenarkan. Itulah kemuliaan Tuhan ketika kita datang dengan apa? Dengan segala dosa kita, dan dia akan mencucikan kita, itu adalah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Dan dibilang ya saudara-saudara, kehendak Tuhan adalah untuk menyucikan kita dari segala dosa. Dan dibilang, minta apa saja dalam namaku dan Tuhan akan apa? Akan kabulkan apa yang kita minta. Dan itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan adalah untuk menyucikan kita. Jadi segala sesuatu yang kita minta dengan tujuan untuk menyucikan kita dari dosa, pasti Tuhan akan berikan bagi kita. Apapun itu, Tuhan akan berikan bagi kita. Dan sekarang ini, saudara-saudara, satu hal yang menjadi inti dalam pelajaran kita adalah percaya bahwa Tuhan bisa mengampuni dosa. Kalau dosa kita sudah diampuni, kita sudah bersih, nah itulah yang menjadi tujuan Tuhan. Dia akan datang untuk apa? Menjemput kita ya. Dan masalah kita cuma satu sebenarnya, dosa, dosa. Dan kita harus sadar akan hal itu ya. Sadar akan hal itu. Itulah yang sudah kita pelajari saudara-saudara waktu lalu. Ini adalah review. Mungkin ada yang mau tambahkan sebelum kita akan eh, masuk di pelajaran kita selanjutnya di chapter 6 ini. Oke, mungkin belum ada ya. Baik, kita akan lanjut. Kita punya pelajaran di chapter 6 ini. Tadi adalah review yang sudah kita pelajari ya, waktu dua pertemuan sebelumnya. Dan ini adalah pertemuan ketiga, ini tinggal dua halaman. Tinggal sedikit lagi kita selesai. Jadi saya akan baca dan saudara-saudara bisa tambahkan, bisa bertanya, dan kita bisa diskusi sama-sama apa yang sudah kita pelajari ini ya. Saya akan baca paragraf terakhir yang saya baca minggu lalu ya. Dibilang, Allah tidak memperlakukan kita seperti manusia yang terbatas memperlakukan sesamanya. Pikirannya adalah pikiran yang penuh kemurahan, kasih, dan kasih sayang yang paling lembut. Ia berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Aku telah menghapus segala pelanggaranmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Nah, itu yang kita baca waktu lalu yang terakhir ya.
Dia bilang sebab Allah tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Jadi saudara-saudara, ini adalah panggilan untuk bertobat ya. Jadi Tuhan itu tidak sama seperti manusia yang memandang orang lain dengan hina kalau mereka berdosa. Tapi Tuhan itu adalah orang yang lemah lembut. Apapun dosa kita, apapun ya saudara-saudara, tidak terkecuali datang kepadanya dan dia akan ampuni. Dan dia bilang kita tinggalkan kejahatan kita. Dia bilang orang fasik tinggalkan dia punya jalannya, dia punya kejahatan, tinggalkan itu. Supaya dia bilang dia akan hapuskan ya, dia akan hapuskan di kita punya apa? Dosa seperti eh, kabut yang diterbangkan oleh angin atau yang ditiupkan angin. Jadi kalau kita tidak tinggalkan, tidak bertobat akan dosa-dosa kita atau orang fasik tidak meninggalkan jalannya, kita sudah tahu dia punya akibat dosa adalah kematian. Dan dibilang di sini Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang yang harus ditanggungnya. Orang fasik pun meninggal atau mati, itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak mau ada satupun orang yang meninggal, apalagi orang fasik. Makanya dibilang apa? Bertobat supaya tidak ada yang mati. Bertobatlah supaya kita apa? Supaya kita hidup. Nah, ini kita lanjut dia bilang. Setan siap mencuri jaminan-jaminan Allah yang penuh berkat. Ia ingin merampas setiap kilasan harapan dan setiap sinar terang dari jiwa. Tetapi engkau tidak boleh membiarkannya. Jangan dengarkan si penggoda itu, melainkan katakanlah, Yesus telah mati supaya aku hidup. Ia mengasihiku dan tidak menghendaki aku binasa. Aku mempunyai Bapa surgawi yang penuh belas kasihan. Dan walaupun aku telah menyalahgunakan kasihnya, sekalipun berkat-berkat yang ia berikan telah kusia-siakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, dan aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini adalah eh, kutipan atau cerita dari anak yang hilang ya saudara-saudara. Bagaimana setan katanya mencuri jaminan Allah yang penuh berkat. Tuhan sudah berikan berkat bagi kita. Tapi kita kadang-kadang kita apa katanya? Kita sia-siakan berkat yang Tuhan sudah berikan. Kita sia-siakan. Jadi sama seperti anak yang hilang ini, dia jual semua harta yang Bapa berikan kepada dia. Dan dia hidup berfoya-foya. Dia sudah sia-siakan berkat-berkat. Dia salahkan kasih yang salah gunakan kasih yang Tuhan telah berikan bagi dia. Sama seperti kita. Menyalahgunakan kasih yang Tuhan berikan bagi kita. Berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita, kita salah gunakan. Dan sekarang saudara-saudara, apa ketika kita sudah menyadari kesalahan kita, baiklah kita seperti anak yang hilang ini yang dicari oleh, sebenarnya dicari oleh bapaknya. Kita lihat kebaikan bapak itu seperti apa. Apa yang dilakukan oleh anak yang hilang ini? Dia mengakui, aku telah berdosa terhadap Bapa, terhadap surga, dan aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi apa? Dia pulang sebagaimana dia adanya. Dia tidak mengharapkan untuk menjadi anak Bapa lagi. Dia biar biar aku jadi upahan Bapa atau menjadi pelayan Bapa saja. Aku tidak layak disebut anak. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Bapa tidak memandang seperti itu. Dia adalah anaknya. Sama seperti kita saudara-saudara. Walaupun kita sudah berdosa sekali, Kristus tetap menganggap kita sebagai Bapa, tetap menganggap kita sebagai anaknya. Asalkan kita datang kepada dia, mengaku dosa-dosa kita sebagaimana kita adanya. Dan ini perumpamaan ini menggambarkan bagaimana apa? Tuhan mengampuni dosa. Bayangkan saudara-saudara, ini seorang anak. Kalau kita sebagai manusia, ini anak seperti ini, sudah minta dia punya harta, dia sudah habiskan. Kemudian setelah menderita dia pulang, aduh ini.
Ini sebagai manusia, ini keterlaluan sekali, saudara-saudara. Nggak pantas kita mau terima anak seperti itu. Walaupun kita dulu sayang sama dia, tapi kalau dia sudah melakukan seperti hal itu, sudah menghabiskan dia punya harta, dia punya warisan, aduh kalau mau terima pun sama seperti pikiran hamba ini. Jadi hamba yang lebih bagus dia daripada kamu jadi anak terus dia lakukan seperti itu lagi kan. Tetapi ini pikiran Bapa tidak sama seperti pikiran manusia, seperti kita sudah baca tadi ya. Allah tidak memperlakukan kita seperti manusia memperlakukan sesamanya. Ini luar biasa. Terus dibilang perumpamaan itu menceritakan bagaimana si anak yang hilang akan diterima. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara-saudara, ini di luar nalar manusia ya. Ini anak yang hilang ini. Kalau kita sebagai manusia, aduh, anak ini harusnya datang bertelut di kaki Bapa, mohon maaf, ampun. Kalaupun Bapa mau ampuni, ya ampunilah dia dan jadikan dia sebagai hamba seperti yang lain. Tetapi ini saudara-saudara bagaimana kasih Tuhan itu, dia dari jauh masih jauh, dia sudah apa? Lari jemput untuk mendapatkan anak yang hilang itu. Dia peluk anak itu ya, ini dia peluk anak itu dan mencium anak itu. Aduh, ini menggambarkan kasih Bapa yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Terus kita baca ya, sekali dia bilang begini. Namun perumpamaan ini sekalipun lembut dan mengharukan, masih belum cukup untuk menggambarkan belas kasihan Bapa surgawi yang tak terbatas. Waduh, ini saudara-saudara. Ini perumpamaan sangat mengharukan bahwa ini di luar batas kasih seorang bapa. Tetapi dibilang ini perumpamaan ini pun belum cukup untuk menggambarkan kasih Tuhan kepada kita yang tak terbatas. Ini sudah sangat menyentuh ini perumpamaan ini, tetapi kasih Bapa masih lebih daripada apa? Bapa yang digambarkan dalam perumpamaan ini. Jauh lebih besar kasih Bapa. Terus dibilang, Tuhan menyatakan melalui nabinya, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ini everlasting love ya saudara-saudara. Kasih kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yeremia 31 ayat 3. Sementara orang berdosa itu masih jauh dari rumah Bapa, menyia-nyiakan harta bendanya di negeri asing. Hati Bapa merindukannya. Dan setiap kerinduan yang bangkit dalam jiwa untuk kembali kepada Allah adalah bujukan lembut dari rohnya yang merayu, memohon, dan menarik anak yang hilang itu kembali ke dalam pelukan kasih Bapaknya. Aduh, puji Tuhan, luar biasa, saudara-saudara. Ternyata yang menggerakkan hati anak itu untuk bisa pulang adalah roh lembut dari Bapa yang memanggil pohon, pulang, 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 kamu pulang, kamu pulang. Itulah yang apa? Merayu anak itu supaya bisa pulang ke rumah Bapa. Bayangkan kalau roh itu tidak ada ya untuk membujuk anak itu. Paling anak itu sudah bilang, aduh, pasti Bapa tidak akan mau terima saya. Biar jo saya di sini. Daripada saya nanti dibuang ketika saya pulang, lebih baik saya tinggal di negeri asing ini menderita. Tetapi roh itu yang membuat anak itu ingat kasih Bapa. Roh itu yang membuat apa? Yang memohon supaya pulang. Bapa nantikan kamu. Itulah yang membujuk dia untuk apa? Pulang ke rumah. Ini kasih Bapa yang digambarkan oleh perumpamaan ini masih jauh lebih besar daripada ini ya, saudara-saudara. Kasih Bapa, aduh sangat rindu untuk kita pulang. Sangat rindu untuk kita mengakui dosa kita. Sangat rindu kita datang kepada Dia sebagaimana kita adanya sangat berdosa. Mengakui akan dosa-dosa kita dan dibilang Tuhan adalah setia dan adil akan menghapus dosa kita, menghapus, mengampuni pelanggaran kita. Dan sebagaimana ketika kita percaya bahwa Dia mengampuni dosa, seperti kita sudah pelajari tadi, dan dosa kita pun sudah diampuni sebagaimana Dia telah berjanji. Itu adalah
salah satunya jalan supaya kita bersih dari dosa kita, bersih dari perhambaan apa? Perhambaan dosa. Saudara-saudara, sampai di sini ada yang mau tambahkan, dipersilakan. Ini menggambarkan kasih Tuhan. Silakan nih, silakan. Halo, ya. Ya, Terima kasih, selamat sahabat untuk semua yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari bacaan yang Lali baru baca, bagaimana anak itu pulang kan. Jadi dari bacaan itu yang kita baru selesai dengar ini bahwa anak itu yang mendorong dia untuk kembali kepada bapaknya itu adalah kasih bapa. Coba kalau coba kalau misalnya anak ini mempunyai pandangan yang berbeda terhadap bapaknya. ya, Karena kan Ellen White bilang only by love is love awakened kan. Jadi dengan anak ini tahu akan karakter bapak, yang mana bapaknya penuh cinta, itulah yang membuat dia untuk mau kembali kepada bapaknya. Coba bayangkan kalau misalnya dia punya bapak itu seorang yang kejam, nggak mau terima, dia bilang mendingan kita jadi budak terus aja daripada mau balik lagi ke rumah orang tua. Tapi karena dia tahu bagaimana kasih bapaknya, itulah yang mendorong dia untuk kembali kepada bapaknya. Jadi kalau kita baca tulisan uh, Ellen White di buku Steps to Christ juga, kita lupa di chapter mana, yang mana ditulis di situ bahwa setan itu membuat kita untuk misunderstand kan karakter Tuhan ya. gitu. Iya kan, ya di Steps to Christ, betul. Jadi itulah sebabnya di buku ini, di Steps to Christ, ini menggambarkan dari chapter 1 aja sudah menggambarkan akan kasih Tuhan kepada manusia gitu. Jadi dengan kita mengetahui karakter Tuhan yang sebenarnya, teman-teman, ternyata pengampunan dosa itu bukan suatu hal yang saya harus bikin sesuatu untuk Tuhan mau, oh iya karena kamu sudah bikin ini, saya akan terima kamu. Itu kan kekafiran ya, yang mana manusia harus bawa sesajen atau memberikan sesuatu supaya dewa tidak marah gitu. Iya. Tapi Tuhan tidak begitu gitu. Justru dia malah senang kita datang apa adanya gitu. Jangan tunggu sampai saya sudah bikin ini, saya sudah berbuat ini, saya sudah ini baru kita datang, atau tunggu satu saat di mana I feel better gitu. Kalau saya berdosa sekarang nggak enak datang kepada Tuhan. Justru di saat itu itulah momen yang kita harus datang kepada Tuhan. Kita jangan salah mengerti karakter Tuhan bahwa saya harus baik dulu untuk datang kepada Tuhan, saya harus bikin ini dulu untuk baru kemudian Tuhan akan terima. Tuhan terima kita sebagaimana kita adanya gitu. Karena kita nggak bisa membuat diri kita baik untuk Tuhan menerima kita gitu. Itu sama seperti orang Farisi ya, yang mau tampilkan kepada Tuhan, saya sudah begini, saya begini, gini. Tapi publican atau sinner, dia rasa nggak layak untuk datang kepada Tuhan gitu. Maksudnya nggak layak untuk menghadap Tuhan. Nah itulah kondisi yang kita datang kepada Tuhan. Jadi inilah kondisi yang kita harus mengerti akan karakter Tuhan. Karena di buku Ellen White juga menuliskan bahwa nanti kita kan di sejarah perumpamaan 10 anak darah akan diulang, di mana di saat midnight itu kemudian the bridegroom datang, Tuhan itu datang. Dan Ellen White sendiri mengatakan bahwa midnight itu adalah midnight, bukan literal midnight ya, maksudnya tengah malam, tapi itu adalah midnight di mana spiritual darkness, yang mana manusia sudah tidak mengerti akan karakter Tuhan. Nah disitulah kita yang sudah mengerti akan karakter Tuhan, yang sudah experience akan kasih Tuhan, kita memberikan kepada mereka kebenaran Tuhan. Dan bukan saja di dalam khotbah, tetapi juga di dalam kita punya karakter. Nah di situ kan yang kalau kita hubungkan dengan pelajaran medical missionary, nah disitulah kita akan menolong orang-orang yang sakit, karena menolong orang sakit itu yang membuka hati mereka untuk bisa
mau menerima Kristus, dan mereka melihat karakter Kristus ada di kita gitu. Jadi dunia memerlukan akan karakter Kristus, mengetahui, karena setan sudah membuat kita salah mengerti. Bukan hanya dunia, di gereja pun gitu, kita salah mengerti sometimes akan karakter Tuhan. Forget about gereja, kita sendiri secara pribadi dulu kalau kita berbuat salah, malu untuk datang kepada Tuhan, saya harus tunggu berapa hari, mungkin sesudah kita rasa feel better, atau kita sudah, mungkin Tuhan sudah tidak marah, sudah reda, kita punya dosa kan 2 hari lalu, sekarang saya datang kepada Tuhan. Jadi kita salah mengerti akan karakter Tuhan. Dan dalam buku bacaan Steps to Christ, Tuhan selalu menyatakan karakternya dalam setiap langkah apapun. Mau the love of God, mau forgiveness, mau confession, mau consecration, mau faith and acceptance. Selalu kita lihat akan karakter Tuhan di situ. Dan selalu pelajarannya itu berdasarkan akan cinta. Cinta. Kita nggak mau berbuat dosa bukan karena takut konsekuensi, karena kita nggak mau menyakiti Tuhan yang sudah mati untuk kita gitu. Kan tadi dibilang situ Tuhan nggak mau untuk ada orang yang jahat untuk mati Binasa. kan, Ya. binasa. Coba sama kita dengan anak kita. Kita mau nggak anak kita binasa? Kalau maksudnya istilahnya kita mau, bagaimana perasaan saya sebagai orang tua yang tahu bahwa anak kita meninggal gara-gara dia misalnya mabuk atau dia celaka gara-gara having party atau apa, rasanya kayak gimana gitu ya, maksudnya aduh Tuhan, mendingan kita, atau misalnya saya punya anak sakit menderita, Tuhan mendingan kita lah yang menderita atau kita yang sakit gitu, melihat anak sakit nggak tega gitu. Sebegitulah perasaan Tuhan untuk anaknya sendiri, kita itu ya, kita anaknya. Untuk kalau orang jahat meninggal, begitu hancurnya hati Tuhan, karena Tuhan tahu dia nggak akan spend eternity dengan dia, istilahnya dia nggak akan spend eternity dengan orang yang jahat yang meninggal gitu, malah akan dibakar kan. Jadi itu pun kita sebagai manusia yang sudah berdosa, kita merasa hati kita hancur gitu. Apalagi Tuhan yang God is love gitu, Tuhan yang love ya, He himself is love gitu. Kalau kita selfish, toh kita rasa hancur hati gitu untuk kalau kehilangan orang yang kita kasih, yang kita tahu, aduh udah jahat tapi akhirnya dia meninggal atau jadi sesuatu, sepertinya hilang harapan gitu, hancur hati. Jadi begitulah Tuhan kita, dia merasa lebih dari yang kita rasakan. Jadi teman-teman, saya berbicara juga untuk kita punya diri sendiri ya, yang mana God is good, dan kita minta juga sama Tuhan untuk walaupun dalam kesibukan sehari-hari, apapun yang kita lakukan, untuk bisa terus melihat akan kasih Tuhan, karena hanya itulah yang menjadi the right source, sumber yang benar untuk kita, mau kita bertobat mau kita menyerahkan diri kalau kita belum benar-benar mengerti akan kasih Tuhan, apapun yang kita lakukan, walaupun kita pikir itu baik, tapi motif kita itu akan selalu berdasarkan selfish motive. Jadi biarlah mau apapun kita lakukan dalam hidup kita, biarlah itu berdasarkan akan dorongan kasih Bapa kepada kita, seperti anak yang hilang. Dia nggak peduli. Dia mau balik kepada Tuhan, mau jadi apa, yang penting dia balik kepada Tuhan. Jadi kita nggak peduli apapun yang kita lakukan in the past, kita tahu bahwa Tuhan pasti akan menerima kita. Bukan pasti, dia senang, dia malah tunggu, kapan kamu mau balik gitu ya. Maksudnya kita yang suka tunda-tunda, tapi Tuhan malah yang anxious untuk kita balik kepada dia. Oke, Li, thank you. Ya. Oke, untuk tambahannya. Jadi kita lihat ya, ini seperti dibilang tadi, ini setiap step-step ini atau setiap langkah ini ada celah-celah yang setan coba masuk di sana. Ini seperti ketika eh, bagaimana kita melihat kebaikan Tuhan ya, bahwa Tuhan itu baik, Bapa itu baik, tetapi setan masuk di situ dengan pemikiran bahwa Bapa itu jahat. Bapa itu
eh, yang membalaskan kejahatan ya. Ketika kita berdosa, dia akan apa? Menghukum orang yang berdosa. Itu yang ada di pikiran kita kan ketika kita berdosa, yang menjadi pikiran kita adalah Bapa itu adalah Bapa yang tegas, Bapa yang keras, yang akan menghukum setiap dosa yang kita lakukan. Itu yang ditanamkan setan bagi kita. Jadi orang-orang berpikir seperti itu dan mereka takut untuk datang kepada Tuhan karena akan apa? Akan dihukum sesuai dengan pelanggaran dan dosa kita ya. Itu seperti itu. Makanya ada juga yang seperti dibilang tadi ya, ini setan menyamakan bagaimana kita juga pemikiran kita itu sama seperti Tuhan itu adalah dewa-dewa yang harus kita senangkan. Jadi kalau supaya dewa-dewa itu senang, kita harus kasih sesajen, harus bikin ini, bikin itu untuk kasih kepada dewa-dewa itu supaya dia senang. Begitu juga sekarang ya, mungkin sekarang ini kita nggak bawa sesajen-sesajen untuk dewa-dewa. Tapi kita kadang-kadang melakukan hal yang baik. Mungkin kita membantu pembangunan gereja di tempat mana atau apa. Dan kita menganggap bahwa perbuatan kita itu membuat kita menyenangkan Tuhan dengan hal-hal itu ya. Menyenangkan Tuhan sehingga kita mau datang kepada Dia dengan percaya diri, tanpa dengan mengakui dosa-dosa kita. Kita karena sudah melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan misalnya, kita sudah merasa sombong dengan hal itu dan datang kepada Tuhan dengan kesombongan. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita sebagai orang berdosa datang kepada Dia sebagaimana adanya kita adalah manusia berdosa dan Tuhan akan mengampuni kita ya. Bukan seperti apa? Dewa-dewa yang harus apa? Yang harus disogok-sogok atau harus dibawa sesajen-sesajen untuk menyenangkan Dia. Yang menyenangkan Tuhan ya adalah bagaimana kita datang kepada Dia sebagaimana kita adanya. Itu to please the Lord ya, itu menyenangkan Tuhan adalah bagaimana kita apa? Datang sebagaimana adanya kita orang berdosa. Itu yang harus kita pahami, bukan dengan hal-hal yang lain ya, saudara-saudara. Puji Tuhan untuk firman ini. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan sebelum kita lanjut? Halo, Ya, halo. oke ya, silakan deh. Ya, terima kasih. Selamat sahabat ya sekali lagi. Jadi em, kita semua telah dikuatkan dengan firman Tuhan untuk melihat kasih Tuhan yang besar sekali ya. Jadi dengan melihat kasih Tuhan yang besar sekali kepada kita, kita tadi ya sudah mungkin dijelaskan, kita datang kepada Tuhan itu bukan karena takut atau supaya dapat berkat, tetapi karena kasih, didorong oleh kasih ya. Dan tadi yang kita ingin tambahkan juga, Li, itu yang tadi sempat disinggung bahwa masalah kita itu dosa. Jadi itu ya, kita bagaimana dosa itu betul-betul dibersihkan. Iya, Kalau buat Tuhan kan sebenarnya sudah selesai. Kalau kita iya, lihat dari Yesaya 44 ayat 22 tadi dibilang, kita suka bacakan ulang, dibilang, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. Kembalilah kepadaku sebab iya, aku telah menebus engkau. Aduh, ini luar biasa ini. Kemudian aku tidak menginginkan kebinasan orang fasik tetapi pertobatan. iya, Jadi kalau kita lihat ya, pengampunan dosa yang Tuhan berikan itu sebenarnya apa ya, tidak ada siapa saja ya boleh boleh datang, dan kita diyakinkan untuk dengan penuh keberanian percaya datang kepada Tuhan. Tapi yang orang mesti mengerti juga bahwa dosa itu diampuni itu kalau orang bertobat ya. Kalau orang menyadari baru diampuni. Kalau orang tidak sadari itu tidak akan pernah diampuni, tidak akan pernah dibersihkan. Jadi dari pelajaran ini kita juga harus kita juga mengetahui bahwa Tuhan itu
begitu mudahnya menghapus dosa kita itu sekejap, seperti orang lumpuh. Itu sekejap Tuhan ampuni dan dia bisa berjalan. Jadi itu yang orang mesti mengerti juga. Tapi yang sulit untuk Tuhan lakukan itu adalah kesadaran akan dosa. Aduh, itu yang sulit ya. Padahal Tuhan mau mengampuni itu begitu mudah sekali. Dan mereka yang menyadari juga akan dosa itu siap menerima semua konsekuensi dosa ya. Misalkan kita melanggar hukum kesehatan, kemudian kita sakit, begitu menderita, kemudian datang kepada Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh, merendahkan hati kepada Tuhan. Tetapi ternyata supaya bebas dari rasa sakit, itu juga sulit ya untuk apa ya? Itu juga bukan pertobatan yang sejati yang lahir dari kasih kepada Tuhan. Itu hanya supaya saya bebas dari rasa sakit. Ketika Tuhan bebaskan dari rasa sakit, ya kita kembali lagi berbuat dosa. Jadi mereka yang menyadari akan dosa, kemudian diampuni, itu siap untuk menerima semua konsekuensi dari dosa. Mungkin semua dosa ya, salah satu yang tadi yang kita sudah jelaskan itu melanggar hukum kesehatan. Tapi mungkin orang merasa, aduh Tuhan saya berdosa, saya begini. Tapi ketika ada orang yang marah pada orang, menghina, orang sakit hati. Itu berarti orang sebenarnya tidak menyadari juga kalau diri saya ini jahat. Iya. Diri saya ini memang betul-betul berdosa, tidak ada kesadaran akan dosa. Kesadaran ini yang sulit sekali buat Tuhan untuk backing, dan karena manusia selalu ada saja alasan untuk membenarkan diri ya. Dan pelajaran yang bagus sekali, yang teladan yang bagus sekali yang orang juga bisa pelajari itu Daud ya. Pada waktu ini mungkin seberapa kali diulang, waktu Daud dihina oleh Simei. Jadi waktu itu Daud bersama-sama dengan prajurit-prajuritnya yang hebat. Waktu prajuritnya mau bunuh ini Simei yang menghina Daud, apa yang Daud bilang? Apa urusannya kamu dengan orang ini? Mungkin Tuhan sedang menghukum. Jadi Daud waktu dia bertobat, maksudnya dia dia betul-betul yang kita bisa bilang, aduh sangat rendah hati ya. Dia betul-betul menyadari keadaannya yang tak berdaya, yang berdosa, dan dia siap untuk menerima semua konsekuensi dari dosa. Dan jadi apa saja yang Tuhan mau buat, mungkin Tuhan sedang menghukum, dan dia dengan senang hati mau menerima semua penghinaan kayak Absalom merampas kerajaannya, Daud tidak melawan. Jadi itu ya, kalau terjadi kesadaran akan dosa dan pertobatan itu kita siap apa saja orang mau memperlakukan buruk pada orang kayak atau apa saja ya. Kalau kita rasa saya ini jahat, ya terima saja itu sebagai mungkin Tuhan sedang menghukum saya, dan melihat dan mengintrospeksi diri, melihat mungkin ada hal-hal yang perlu orang selesaikan dengan Tuhan supaya orang bisa belajar lebih rendah hati atau apa saja ya. Jadi itu ya, bagaimana mau menyelesaikan dosa itu memang harus betul-betul menyadari dosa itu. Dan ketika orang dapat pengampunan, aduh itu luar biasa. Berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan pengampunan itu adalah kedamaian. Kedamaian itu, saudara-saudara, teman-teman, itu tidak bisa disusahkan dengan keadaan apapun. Mau orang baking, kayak mau ada pertikaian, mau ada kesusahan, kemiskinan, apa saja itu tidak akan pernah hilang itu kedamaian itu dengan keadaan-keadaan yang seperti itu. Itulah yang terjadi kepada tokoh-tokoh Alkitab ya, yang memiliki iman kepada Kristus hanya oleh jasa Kristus. Mereka betul-betul terjadi memiliki kedamaian dari pengampunan dosa, dan mereka bisa menghadapi apa saja yang terjadi dalam kehidupan.
Iya, Itu saja, Li. Terima iya. kasih. Terima kasih deh untuk tanggapannya. Jadi memang ya sesuai judul pelajaran ini, Step to Christ atau kebahagiaan sejati. Dan di chapter 10 adalah kebahagiaan bersama in Christ, kan berbahagia dalam Kristus. Itu adalah tujuannya memang ya. Jadi sejak awal penciptaan tujuan Tuhan adalah membuat manusia berbahagia. Manusia jatuh dalam dosa, untuk memulihkan manusia, mengampuni dosa adalah tujuannya adalah supaya manusia bisa berbahagia. Makanya orang-orang seperti Stefanus, walaupun dilempari dengan batu, sampai mati mereka bernyanyi, memuji Tuhan, memiliki kebahagiaan walaupun sedang dianiaya. Itu kebahagiaan sejati yang tadi dibilang tidak bisa dirampas oleh orang atau tidak bisa dibuat oleh orang lain supaya kita bersedih, tidak bisa. Karena kebahagiaan sejati hanya di dalam Kristus. Dan ini mereka sudah lalui hal-hal ini ya saudara-saudara. Bagaimana melihat kasih Tuhan, ada pertobatan, membutuhkan Kristus, pengakuan dosa, iman, dan penyerimaan ini sudah dilewati oleh mereka. Dan inilah yang menjadi langkah-langkah kita untuk mendapatkan kebahagiaan sejati adalah melalui pelajaran-pelajaran ini ya. Bagaimana yang di chapter ini, bagaimana itu Kristus mengampuni dosa ya, yang menjadi masalah kita. Percaya bahwa dia mengampuni dosa, dan itu akan terjadi bagi kita. Baik, kita lanjut ya saudara-saudara. Dengan janji-janji Allah yang begitu kaya di hadapanmu, masihkah engkau memberi tempat kepada keraguan? Waduh, luar biasa. Dapatkah engkau percaya bahwa ketika orang berdosa yang malang rindu untuk kembali, rindu meninggalkan dosa-dosanya, Tuhan dengan keras menolak dia untuk datang bersujud di kakinya dalam pertobatan? Jauhkanlah pikiran seperti itu. Saudara-saudara, ini yang sering terjadi saudara, dalam kehidupan kita. Kita ragu. Kita ragu karena apa? Kita nggak melihat kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Sebagaimana dibilang tadi ya, ini kasih Tuhan sangat luar biasa. Dia sangat menyayangi kita. Dan sering setan sudah sisipkan satu dua doktrin dalam pikiran kita bahwa Allah itu kejam, bahwa Allah itu menghukum dengan tegas, Allah itu hakim yang menghukum, ya seperti sudah kita pelajari bahwa Allah itu hakim yang menghukum segala pelanggaran yang telah dilakukan. Apapun kita sudah berdosa, pasti akan dihukum. Itu yang menjadi kita punya pikiran selama ini tentang Tuhan ya. Memang ya itu apa? Itu konsekuensi tetap ada, tetapi janji Tuhan bahwa Dia akan menjaga kita, akan menerima kita, akan dosa kita selalu sama ya, selalu ada. Jadi ketika kita datang kepada Dia, Dia akan menerima kita. Dibilang, dapatkah kita percaya bahwa kalau ada orang berdosa datang kepada Tuhan, terus Tuhan tolak dengan mentah-mentah ketika kita datang untuk bertobat? Dibilang, jauhkan pikiran seperti itu. Jauhkan ya saudara-saudara. Terus dibilang, tidak ada yang lebih melukai jiwamu sendiri selain memelihara gambaran yang keliru tentang Bapa surgawi kita. Jadi ini yang sering terjadi. Kita keliru apa? Untuk melihat gambaran Tuhan. Gambaran Tuhan. Oh, Bapak ini kejam. Bapak itu menghukum seperti hakim yang kejam. Itu adalah apa? Hal yang melukai jiwa kita karena salah menilai tentang Bapa kita. Ia membenci dosa, tetapi ia mengasihi orang berdosa. Dan ia telah memberikan dirinya sendiri dalam pribadi Kristus, supaya semua orang yang mau dapat diselamatkan dan memperoleh kebahagiaan kekal di dalam kerajaan kemuliaan. Aduh, ini puji Tuhan ya saudara-saudara. Ini Tuhan memang membenci dosa, tetapi dia mengasihi orang berdosa. Makanya dibilang apa? Akui dosamu, bertobat, dan dia akan apa? Menghapus dosamu. Itu yang menjadi pelajaran inti di chapter 6 ini. Percaya bahwa Tuhan mengampuni dosa. Jadi ketika dia membinasakan dosa, orang yang berdosa itu tidak turut binasa karena dia sudah menghapus dosanya. Yang menjadi apa? Hal kita dibinasakan adalah apa? Karena masih ada dosa dalam diri kita. Ketika Tuhan membinasakan dosa,
dosa juga ada yang ada dalam diri kita, kita sama-sama binasa dengan dosa itu. Makanya dia menawarkan apa? Pengampunan dosa. Dia berjanji kalau kita mengakui, dia akan mengampuni, menghapus dosa-dosa kita. Ini makanya dia selalu bilang ketika dia menyembuhkan orang, tujuannya satu, supaya orang percaya bahwa dia bisa mengampuni dosa. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita percaya bahwa dia mengampuni dosa, maka kita akui dosa kita, bertobat, dan sebagaimana dia telah berjanji, dosa kita telah diampuni. Ini tujuan kita, dan tujuannya adalah apa? Kehidupan kekal, kebahagiaan kekal bagi manusia yang telah meninggalkan dosa-dosanya. Terus dibilang, bahasa apakah yang lebih kuat atau lebih lembut yang dapat dipakainya untuk menyatakan kasihnya kepada kita selain yang telah dipilihnya? Ia berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Yesaya 49 ayat 15. Saudara-saudara, biasanya kasih itu digambarkan oleh ibu kepada anaknya atau kepada bayinya. Seorang ibu sangat mengasihi bayinya, tetapi dibilang, kasih bapa melebihi kasih seorang ibu kepada bayinya. Kalaupun seorang ibu bisa melupakan anaknya, tetapi bapa tidak akan melupakan kita. Aduh, ini tidak ada gambaran kata-kata yang lebih cocok ya saudara-saudara untuk menggambarkan kasih Tuhan kepada kita manusia. Ingat ini saudara-saudara, bahwa Bapa mengasihi kita. Itu langkah pertama, bahwa kita harus tahu bahwa Bapa mengasihi kita. Sehingga ketika kita berdosa, kita bisa datang padanya kapan saja ya saudara-saudara. Kapan saja ketika kita berdosa datang kepada Dia. Dia yang setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Puji Tuhan ya saudara-saudara. Kita lanjut ya saudara, ini tinggal sedikit lagi. Dibilang, pandanglah ke atas, hai engkau yang ragu dan gemetar. Sebab Yesus hidup untuk menjadi pengantara bagi kita. Bersyukurlah kepada Allah atas pemberian anaknya yang terkasih, dan berdoalah supaya ia tidak mati bagimu dengan sia-sia. Roh mengundangmu hari ini. Datanglah dengan segenap hatimu kepada Yesus, dan engkau boleh menuntut berkat-Nya. Saudara-saudara, ini adalah panggilan untuk kita ya saudara-saudara. Ini bagaimana Tuhan menyatakan Dia punya kasih-Nya dan panggilan bahwa Dia ini kasih. Sekarang datang kepada Dia. Ini panggilan yang sama seperti yang terjadi kepada anak yang hilang. Ketika waktu itu Roh Kudus berbicara dalam hatinya untuk pulang ke rumah, mengingat akan kebaikan dari Bapaknya, hal yang sama menjadi bagian kita. Pandanglah ke atas. Kamu yang ragu, kamu yang gemetar. Ini dibilang. Roh mengundang kita hari ini dan datanglah ke segenap hati kita kepada apa? Kepada Yesus. Dan kita boleh tuntut Dia punya apa? Berkat-berkat. Kita boleh klaim Dia punya berkat. Dibilang, sementara engkau membaca janji-janji itu, ingatlah bahwa semuanya adalah ungkapan kasih dan belas kasihan yang tak terucapkan. Hati besar dari kasih yang tak terbatas dengan belas kasihan yang tak terbatas. Sebab di dalam Dia kita memiliki penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa. Ya, percayalah saja bahwa Allah adalah penolongmu. Ia rindu memulihkan engkau kembali gambaran moralnya di dalam manusia. Ketika engkau mendekat kepadanya dengan pengakuan dan pertobatan, Ia akan mendekat kepadamu dengan belas kasihan dan pengampunan. Waduh, saudara-saudara, puji Tuhan, ini adalah panggilan saudara-saudara bagi kita. Ini dibilang bahwa ketika kita datang dalam apa? Pertobatan dan apa? Pengakuan dosa, ini seperti di chapter 5, chapter 4 ya. Pengakuan dosa kita. Kita sudah mengaku dosa kita. Kita sudah bertobat dan dibilang Tuhan akan mendekat kepadamu dengan belas kasihan dan pengampunan. Bukan kita yang datang mendekat kepada Dia,
tetapi Dia yang datang mendekat kepada kita dengan pengampunan. Dan ini adalah apa katanya? Janji Tuhan. Kita klaim Dia punya janji. Ketika kita datang kepada Dia, bertobat, dan Dia setia dan adil akan apa? Mengampuni dosa kita dan menghapus dosa kita seperti kabut yang ditiupkan angin. Ini bayangkan kabut gelap, ketika angin tiup langsung jadi apa? Cerah. Seperti halnya dengan apa? Dosa kita yang seperti merah kermisi akan disucikan putih bersih seperti salju. Bayangkan saudara-saudara, bayangkan dia punya efek penyucian itu memang bersih sama sekali. Itu adalah kuasa Tuhan. Ini Tuhan menunjukkan kuasanya yang besar dalam penciptaan, dalam menyembuhkan orang sakit waktu zaman Tuhan Yesus itu. Tujuannya satu, supaya kita percaya bahwa Dia bisa mengampuni dosa dari merah menjadi putih seperti salju. Itu yang menjadi kekuatan kita yang harus kita percaya. Iman itu adalah percaya itu, saudara-saudara. Percaya bahwa Dia mengampuni dosa. Ini sekali lagi, percaya bahwa Kristus mengampuni dosa dan kita diampuni dosanya. Kita percaya kita diampuni dan memang dosa kita sudah bersih dan sudah diampuni. Mau apa lagi saudara-saudara kalau kita tidak ada dosa? Kalau kita sudah tidak ada dosa, kita akan sama seperti Kristus. Dan ini langkah-langkahnya saudara-saudara. Kita akan sama seperti Kristus, tetap tinggal tanpa dosa ya. Kata sudah diampuni dosa kita dan kita tinggal di dalam Kristus. Aduh, kebahagiaan sejati yang dijanjikan akan menjadi apa? Milik kita semuanya. Keselamatan, kehidupan kekal yang menjadi reward kita, mahkota kita adalah kehidupan kekal itu ya saudara-saudara. Karena dosa kita sudah diampuni. Saudara-saudara, sampai di sini kita punya pelajaran. Bila ada yang mau tambahkan saudara-saudara atau bertanya, dipersilakan sebelum kita tutup dalam doa. Oke, baik saudara-saudara. Jadi pelajaran di chapter eh, 6 ini ya sampai di sini di mana iman dan penerimaan ini didahului oleh bagaimana kasih Tuhan, bahwa Roh Tuhan yang membuat kita datang untuk bertobat. Ketika kita datang dan bertobat, ada satu janji Tuhan bahwa Dia akan mengampuni dosa. Dia akan mengampuni dosa. Dan itu suatu hal yang pasti karena itu adalah janji Tuhan. Dan di akhir dari chapter 6 ini adalah undangan bagi kita untuk melihat kembali kasih Tuhan. Setiap chapter diingatkan kembali akan kasih Tuhan, bahwa Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Perumpamaan yang sudah menyentuh tentang anak yang hilang, tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, itu sebenarnya tidak cukup untuk menyatakan kasih Tuhan. Lebih dari itu kasih Tuhan kepada kita. Ingat selalu akan apa? Kasih Tuhan. Pada hari Sabat ini, ketika kita menyucikan hari Sabat ini, apa yang kita mau lihat di hari Sabat ini? Kenapa tiap minggu ada hari Sabat? Adalah untuk beristirahat dari pekerjaan kita dan melihat kuasa Tuhan dalam menciptakan langit dan bumi. Dan itu adalah kuasa Tuhan untuk membuat kita berbahagia. Itu adalah dasar bagaimana cinta Tuhan kepada kita manusia. Hari Sabat adalah untuk mengingat cinta Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan dalam menciptakan, kuasa Tuhan dalam menyelamatkan kita. Dan biarlah ini selalu menjadi kekuatan bagi kita saudara-saudara, yang harus kita ingat bahwa Tuhan kasih adanya. Tuhan kasih adanya. Allah itu kasih adanya. Dan pelajaran kita sampai di sini, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.